Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Firmansyah dengan NIM 410952066. Praktikum praktikum sistem kendali 2026. Di sini saya akan menjelaskan video untuk penjelasan modul 2 yaitu dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Tertutup dan Terbuka. Yang pertama, diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali adalah diagram yang menggambarkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Di mana untuk diagram blok sistem kendali ini tersusun atas beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada garis sinyal. Garis sinyal. Garis sinyal ini adalah garis yang menggambarkan arah aliran sinyal seperti input dan output. Kemudian ada subsistem atau plan, berisikan karakteristik dari tahapan pada blok itu sendiri. Biasanya berupa fungsi. Biasanya pada jalur maju ini akan memiliki fungsi yaitu GS, dan pada feedback memiliki fungsi yaitu HS, di mana fungsi-fungsi ini berada dalam domain Laplace. Kemudian yang ketiga ada summing point atau titik penjumlahan. Titik penjumlahan ini adalah titik di mana akan dilakukan proses penjumlahan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian ada branch point atau titik percabangan. Eh, Ini merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Kemudian untuk contoh diagram blok, di sini ada garis sinyal digunakan untuk merepresentasikan inputan RS. Kemudian ada garis sinyal yang kedua yaitu ES sebagai hasil dari penjumlahan antara RS dengan BS. Kemudian ada garis sinyal untuk output CS dan garis sinyal untuk hasil perkalian antara CS dengan HS sebagai feedback system. Kemudian yang kedua ada subsistem atau plan. Di sini untuk jalur maju terdapat sistem dengan bersamaan GS, dan untuk feedbacknya terdapat sistem dengan bersamaan HS. Untuk titik penjumlahan, di sini terdapat titik penjumlahan di mana titik ini akan melakukan operasi penjumlahan antara RS dengan BS, di mana menghasilkan sinyal ES atau error, di mana ES ini akan sama dengan RS dikurang BS. Kemudian ada titik percabangan eh, atau branch point. Di sini biasanya digunakan untuk memberikan merepresentasikan dua input, satu input untuk dua sistem atau lebih, atau memberikan feedback. Yang kedua yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Yang pertama hubungan diagram blok. Eh, untuk bentuk yang pertama yaitu hubungan seri. Pada hubungan seri tidak terdapat titik penjumlahan ataupun titik penjumlahan. Di sini untuk contoh atau bentuk umum dari hubungan seri ini, di sini terdapat sebuah sistem dengan inputan X1S dengan output X3S. Eh, X1S ini akan masuk ke sistem dengan persamaan G1S menghasilkan X2S. Kemudian output dari G1S ini yaitu X2S akan masuk lagi ke sistem kedua yaitu G2S untuk menghasilkan output terakhir. Sehingga untuk outputnya yaitu akan memiliki persamaan X1S dikali dengan G1S dikali dengan G2S. Untuk hubungan paralel eh, akan terdapat titik percabangan dan titik penjumlahan. Di sini titik percabangan ini merepresentasikan satu input untuk dua sistem, di mana inputnya X1 dengan sistem G1 dan G2. Untuk inputan G1 yaitu X1 akan menghasilkan X2, di mana X2 ini memiliki persamaan yaitu X1 dikali dengan G1. Kemudian untuk sistem kedua yaitu G2 akan menghasilkan outputan yaitu X3, di mana X3 ini memiliki persamaan yaitu X1 dikali dengan G2. Nah, kedua output ini yaitu X2 dan X3 akan masuk ke summing point atau titik penjumlahan untuk menghasilkan output terakhir yaitu X4. Nah, di sini X4 sama dengan X2 dikurangi X3 karena X3 masuk ke di titik negatif. Substitusikan persamaan X2 dan X3 ke persamaan X4. Jadi dapat persamaan X4 sama dengan X1 dikali G1 dikurang dengan G1 dikali G2. Dilakukan pengelompokan dan dihasilkan persamaan output yaitu X4 sama dengan X1 dikali G1 dikurang G2. Untuk modifikasi diagram blok, yang pertama bentuk satu yaitu
pemindahan titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk mendapatkan output yang sama, maka sebelum dilakukan pemindahan ditambahkan sebuah sistem. Di sini terdapat sebuah titik percabangan untuk menghasilkan output yaitu X1, kemudian output yang sama dengan inputnya, di mana input ini akan masuk ke sistem G1 sama dengan G akan menghasilkan output yaitu X1 dikali G. Nah, kedua input ini akan memiliki nilai yang sama yaitu X1 dikali dengan G sama dengan X1. Nah, setelah dilakukan pemindahan, dilakukan penambahan subsistem. Ya, di sini dinamakan dulu dengan A, di mana A ini ditambahkan di titik percabangannya yang dipindahkan. Nah, di sini. Maka outputan di sini akan menghasilkan X1 dikali G1 untuk output pertama, kemudian melewati titik percabangan dikali dengan A, menghasilkan X1. Nah, untuk itu, maka X1 dikali G dikali A sama dengan X1 kan. Maka kedua ruas dibagi dengan X1, maka menghasilkan G dikali A sama dengan 1. Jadi dapat kita ketahui untuk sistem tambahan A ini memiliki persamaan yaitu 1 per G. Kemudian bentuk kedua, pemindahan titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Eh, ini dilakukan dengan cara yang sama, yaitu setelah dilakukan pemindahan, eh, ditambahkan sebuah subsistem agar outputnya sama. Di mana setelah dilakukan penyederhanaan didapat persamaan sistem tambahan atau A ini, yaitu memiliki nilai yang sama dengan sistem G. Kemudian bentuk ketiga, pemindahan titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Yang sebelumnya sebelum sistem akan memiliki output yaitu X3 dikali dengan X1 dikurang X2 dikali dengan G. Kemudian dilakukan pemindahan, maka pada X2 ini ditambahkan sistem A sebelum masuk ke summing point atau titik penjumlahan. Sehingga X3 akan sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Untuk maka ini X3 sama dengan X3, maka X1 dikali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Maka nilai A sama dengan G. Bentuk modifikasi keempat yaitu pemindahan titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Eh, untuk outputan sebelum dilakukan pemindahan yaitu X3 sama dengan X1 dikali G1, G dikurang dengan X2. Dilakukan pemindahan, eh, untuk dilakukan pemindahan ke sebelum sistem, maka untuk X2 ini ditambahkan sebuah subsistem A, di mana output akan menjadi X1 dikurang X2 dikali A dikali dengan G. Maka X3 ini akan sama dengan X3 setelah pemindahan, yaitu X1G dikurang X2 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A. Maka dikali G. Kemudian X1G dikurang X2AG sama dengan X1 dikali dikurang X2. Maka setelah dilakukan penyederhanaan didapat persamaan tambahan untuk subsistem A adalah 1 per G. Untuk yang ketiga, sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama, sistem kendali dengan lingkar terbuka. Untuk pengertiannya, sistem kendali lingkar terbuka adalah atau open loop control system adalah sistem kendali di mana keluaran atau output tidak akan mempengaruhi aksi kontrol. Artinya tidak akan terdapat umpan balik atau feedback untuk menyesuaikan kinerja. Untuk bentuk umum diagram blok lingkar terbuka adalah seperti ini, di mana ada inputan RS yang masuk ke subsistem atau plan GS dan menghasilkan output PS. Untuk fungsi alihnya yaitu S sama dengan output per input. Nah, sebelumnya CS ini sama dengan RS dikali dengan GS. Jadi untuk fungsi alihnya adalah CS per RS sama dengan GS. Untuk yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup. Untuk pengertiannya, sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik atau sistem dipengaruhi kinerjanya oleh output. Untuk bentuk umumnya yaitu ada inputan RS yang masuk ke titik penjumlahan untuk menjumlahkan antara input awal dengan feedback BS, di mana BS ini ada memiliki persamaan yaitu CS dikali RS untuk menghasilkan ES. Jadi ES ini sama dengan RS dikurang BS. Nah, kita substitusikan persamaan BS ini ke ES dihasilkan
ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS, didapat persamaan ini. Kemudian persamaan ES ini disubstitusikan ke persamaan awal, yaitu CS sama dengan ES dikali GS, sehingga untuk outputnya menjadi CS sama dengan RS dikurang dengan CS dikali HS, kemudian dikali dengan GS. Perbedaan antara sistem kendali lingkar terbuka dengan lingkar tertutup, yaitu untuk karakteristik kestabilan pada lingkar terbuka itu sistem memiliki kurang stabil atau kurang teliti. Sedangkan untuk lingkar tertutup sistem akan lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian untuk kemudahan pembuatan, sistem kendali lingkar terbuka lebih mudah untuk dibuat, sedangkan lingkar tertutup lebih susah untuk dibuat. Kemudian untuk umpan balik pada blok diagramnya, pada lingkar terbuka tidak terdapat umpan balik, sedangkan pada lingkar tertutup terdapat umpan balik. Kemudian untuk biaya pembuatan, dalam pembuatan sistem kendali lingkar terbuka itu biayanya murah, sedangkan untuk lingkar tertutup memiliki biaya yang mahal. Yang keempat ada konstanta pengalih. Konstanta pengalih adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sistem sebelum masuk ke plan atau subsistem. Untuk diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengalih Kp, di mana sebelum inputan atau sinyal RS masuk ke subsistem atau plan GS, ditambahkan sebuah konstanta pengalih di sini. Sehingga untuk fungsi alihnya akan menjadi CS per RS sama dengan konstanta pengalih dikali dengan sistemnya, yaitu GS. Jadi fungsi alihnya itu Kp dikali GS. Untuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengalih, eh, konstanta pengalihnya ditambahkan ke sebelum sistem setelah titik penjumlahan, di mana akan menghasilkan fungsi alih, yaitu CS per RS sama dengan Kp dikali dengan GS per 1 ditambah Kp dikali GS dikali HS, karena pada di sini terdapat feedback dari output kembali ke titik penjumlahan. Yang kelima yaitu pengendalian proporsional integral derivatif atau PID. Untuk pengertian pengendali PID adalah eh, pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Untuk tipe-tipenya ada 6. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Pengendali proporsional ini digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan inputnya. Untuk bentuk diagram bloknya seperti ini. Hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu, UT sama dengan konstanta penguat Kp dikali dengan sinyal error ET. Dalam domain Laplace akan menjadi US per ES sama dengan Kp sebagai fungsi alihnya. Eh, Pengaruh pengendali Kp. Jika kondisi konstanta penguat ini diperkecil, respon sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Kemudian jika Kp diperbesar, respon sistem akan semakin cepat dan rise time akan semakin meningkat. Jika Kp atau konstanta penguat terlalu besar, respon sistem semakin tidak stabil atau terjadi overshoot atau osilasi terlihat jelas. Sebagai catatan, nilai konstanta penguat dapat diatur sedemikian rupa sehingga untuk mengurangi steady state error tapi tidak menghilangkannya. Untuk tipe yang kedua yaitu tipe pengendalian integral, digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dengan diagram blok ditambahkan konstanta integral S ke sistem. Nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Dalam domain waktu dituliskan dUt per dt sama dengan konstanta integral dikali dengan eh, sinyal error dalam domain waktu. Kemudian dilakukan integralan kedua ruas menjadi UT sama dengan KI atau konstanta integral dikali dengan integral dari 0 hingga T E T dt.
Untuk dalam domain Laplace-nya dituliskan dengan eh, atau fungsi alihnya yaitu US per ES sama dengan konstanta integral per S sebagai sistem ini. Untuk pengaruh pengendalian integral ini, sistem jika diberi konstanta integral, pengaruhnya respon sistem akan semakin lambat. Ketika sistem kontrol integral sinyal error mendekati nol atau sama dengan nol, output akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya. Eh, Ketika sistem diberi konstanta integral, nilai errornya error input tidak sama dengan nol, output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai error input dan nilai konstanta integral. Jika nilai konstanta integral ini sangat besar, maka semakin cepat error hilang, tetapi osilasi meningkat. Bentuk yang ketiga yaitu pengendalian derivatif. Pengendalian derivatif digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point. Menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk sinyal kontrol U, bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Dalam domain waktu dituliskan yaitu UT sama dengan konstanta derivatif dikali dengan DET per DT. Dalam domain Laplace-nya dituliskan US per ES sama dengan konstanta derivatif dikali dengan S. Untuk pengaruh pengendalian derivatif ini, untuk yang pertama, kondisi sistem diberikan konstanta derivatif, pengaruhnya tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Yaitu jika inputnya sama saja, outputnya tidak ada. Kemudian kondisi kedua, sistem diberikan nilai konstanta derivatifnya. Jika nilai error berubah terhadap waktu, maka output bergantung ke nilai konstanta derivatif dan laju perubahan error. Sedangkan jika konstanta derivatif ditingkatkan, stabilitas sistem akan meningkat dan overshoot akan berkurang. Sebagai catatan, kerja kontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontrol kontrol lainnya. Tipe pengendalian PID yang keempat yaitu pengendalian proporsional integral, digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dari pengendalian proporsional. Itu yang mana persamaan fungsi alihnya di dalam domain Laplace dituliskan dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 per TIS. Maka sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Pengaruh pengendalian proporsional integral yaitu ketika kondisi satu, ketika sistem diberikan pengendalian proporsional integral, pengaruhnya respon sistem menjadi lebih baik. Untuk kondisi kedua, sistem diberikan pengendalian proporsional integral, maka pengaruhnya tidak akan mengembalikan error pada nilai nol, tetapi menjaga nilai konstan sepanjang waktu T. Untuk kondisi ketiga, sistem diberi pengendalian proporsional integral, maka pengaruhnya sistem akan memiliki overshoot yang tinggi. Untuk tipe pengendalian PID yang kelima yaitu pengendalian proporsional derivatif. Pengendalian proporsional derivatif ini digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendalian proporsional. Eh, yang dituliskan dalam domain Laplace persamaan fungsi lainnya itu US per RS sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Untuk pengaruh dari pengendalian proporsional derivatif ini, kondisi satu, jika sistem diberikan pengendalian derivatif, pengaruhnya respon sistem menjadi sangat cepat. Yang kondisi kedua, sistem diberi pengendali proporsional derivatif, sistem bekerja saat nilai errornya berubah. Kemudian untuk pengaruh yang ketiga yaitu overshootnya rendah.
untuk tipe pengendalian yang keenam yaitu pengendalian proporsional integral derivatif. Ini digunakan untuk menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Di mana dengan persamaan fungsi atau di, persamaan ini dituliskan dalam domain Laplace yaitu US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TS ditambah TIS TI dikali TD dikali S kuadrat per TI dikali S. Untuk pengaruh pengendalian proporsional integral derivatif ini, yang kondisi pertama yaitu sistem diberi pengendali PID. Pengaruhnya respon transien menjadi lebih baik, error input menghilang, dan overshoot rendah. Untuk rangkuman atau kesimpulan, pengaruh pengendalian proporsional integral derivatif terhadap respon sistem yaitu pengendali proporsional uh, ji- akan menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, dan memberikan perubahan kecil pada settling time, dan mengurangi atau menurunkan steady state error. Kemudian untuk pengendali integral akan menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling, dan menghilangkan atau mengeliminasi steady state error. Sedangkan untuk pengendali derivatif memberikan perubahan kecil terhadap rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling, dan memberikan perubahan kecil terhadap steady state error. Yang keenam yaitu parameter tanggapan peralihan. Parameter tanggapan peralihan di sini terdapat 6, yaitu yang pertama time constant. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai sekitar 63,2% dari nilai akhirnya. Di mana ini TJ ini sama dengan 1 dikurang E pangkat T. Kemudian yang kedua adalah rise time atau TR. Rise time ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhirnya. Kemudian yang ketiga itu settling time atau TS adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhirnya. Kemudian yang keempat delay time atau TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% untuk mencapai nilai 50% dari nilai akhir sistem untuk pertama kalinya. Yang kelima yaitu maksimum persentase overshot atau MP. Nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dengan sistem saat kondisi steady state. Untuk persamanya, persentase MP sama dengan C TP dikurang C dalam waktu tak hingga per C tak hingga, dalam waktu tak hingga. Kemudian ada time peak uh, atau TP. Time peak ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Yang ketujuh adalah metode penalaan atau tuning PID. Yang pertama adalah metode trial dan error, di mana ini dilakukan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap respon sistem. Kemudian, hasil dari pengujian berulang ini akan dilakukan penyesuaian terhadap berdasarkan nilai hasil yang diamati. Untuk metode yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols ini adalah dilakukan dengan eksperimen dengan asumsi model belum diketahui atau subsistem plan tidak diketahui. Ini digunakan untuk melihat bagaimana uh, plan atau model model ini mempengaruhi respon sistem. Kemudian hasilnya disesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Untuk metode yang ketiga yaitu Cohen-Kuhn, di mana metode Cohen-Kuhn ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi memberikan waktu naik atau rise time yang lebih cepat. Baik, demikian penjelasan dari saya untuk modul 2 praktikum sistem kendali. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.